Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu sukacita dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam Oase Rohani Katolik pada hari biasa khusus Advent. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita, Romo Heribertus Agung Satria SDB. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Agung, apa kabar Romo? Baik, terima kasih Bu Gio. Ya, puji Tuhan, sehat selalu ya Romo ya. Amin. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk menemui sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita, marilah kita siapkan hati. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita membuka acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, di masa Advent ini kami datang dengan hati penuh harapan, memohon terang-Mu untuk membimbing kami hari ini. Berilah rahmat untuk merenungkan teladan Santo Yohanes, Santo Zakaria dan Elisabet, agar dapat mempersiapkan hati menyambut kedatangan Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan rohani kita hari ini akan diambil dari Kitab Nubuat Maleaki dan Injil Lukas. Baiklah, mari kita mulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam Dia, segala bangsa akan diberkati. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka, ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku.
Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman yang akan dibawakan oleh Romo Agung. Silakan Romo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama bahwa selamat bersukacita bahwa kita sekarang memasuki Teduum, hari Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada hari ini disebut hari biasa khusus Advent yang keempat. Dan dalam permenungan ini tentu saja tadi kita sudah mulai kemarin kita sudah masuk dalam minggu Advent yang keempat yang bertemakan kasih. Kasih dari Allah yang diberikan kepada umatnya. Dan dari bacaan-bacaan yang tadi sudah kita dengar, ada 3 hal, akan ada 3 tema ya sesuai dengan bacaan yang ada, mungkin bisa kita renungkan. Yang pertama yang menarik bagi saya adalah bahwa peristiwa kelahiran Yohanes ini merupakan suatu tanda akan kepenuhan janji Tuhan. Tentu saja kepenuhan janji yang mana? Bahwa dari bacaan pertama, dari nubuat Maleaki, sudah mengatakan bahwa
Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan ini adalah suatu sukacita dari bangsa Israel yang mendambakan penyelamat, yang mendambakan Mesias. Dan kegembiraan itu ternyata diaktualisasikan atau dinyatakan dalam kelahiran Yohanes yang sudah dari awal dinubuatkan. Dan ternyata kelahiran Yohanes yang pertama kali mau kita lihat yaitu tadi bahwa sanak saudaranya Elisabeth ibunya itu bersukacita, bergembira. Di sini mau mengatakan bahwa betul bahwa dalam kelahiran keluarga yang mendapatkan kelahiran seorang anak itu normalnya bersukacita gitu ya. Kita bergembira bersama gitu. Dan ini lebih dari sukacita bahwa mendapatkan anak, bahwa ada sukacita yang sungguh-sungguh bisa merasakan kehendak kehadiran ilahi itu sendiri dari lahirnya Yohanes. Maka permenungan buat kita yang sudah sungguh masuk dalam masa Advent Triduum Natal ini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu juga akhirnya bisa bersukacita, bergembira dengan mengerti, menemukan bahwa Tuhan menyapa kita, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita itu. Jadi sama seperti keluarga Elisabeth dan Zakaria dan bersama-sama dengan keluarganya. Itulah yang menjadi suatu kegenapan dari kehadiran Yesus, karena memang kehadiran Yesus Kristus itu memang sifatnya sangat kekeluargaan sekali. Nanti Yesus Kristus dengan ibunya Maria dan Santo Yosef, tetapi sebelumnya itu ada keluarga juga, yaitu keluarga Zakaria, keluarga Elisabeth dan Yohanes itu sendiri. Tetapi bahwa di dalam sukacita mereka itu tidak dirasakan hanya itu adalah sebuah keluarga atau tradisi, tetapi memang merupakan suatu kepenuhan yang sebenarnya nanti dalam renungan yang kedua tidak mudah juga untuk dimengerti, tetapi bahwa ternyata kelahiran ini adalah sesuatu yang lebih spesial. Maka kita yang juga merayakan hari raya Natal ya seperti itu, maka hendaknya kita juga bisa mencari dalam hidup kita ini peristiwa-peristiwa yang sifatnya tadi kekeluargaan, persaudaraan yang kiranya hanya sederhana, tetapi sebenarnya Tuhan menyentuh, Tuhan menyatakan kepenuhan kepada kita. Iya, Romo. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan juga bahwa merupakan tanda kerahiman Allah juga ya, Romo. Betul bahwa sekali. Elizabeth di masa tuanya juga dapat memiliki seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis ya, Romo ya. Iya, betul. Mungkin ini juga meneguhkan kita ya, Romo ya, di masa Advent ini, bahwa Tuhan pun juga dengan kuasanya itu bisa mendengarkan doa dan harapan kita ya, Romo. Iya, betul. Ya sebenarnya kalau saya bertanya secara pribadi gitu ya, siapa Yohanes ini yang begitu spesial sehingga akhirnya bisa meminta kita untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan begitu ya. Apakah ia dari keluarga yang besar, yang terkenal, padahal kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus anak Daud itu kan lebih dari keluarga Santo Yosef. Tapi ini kan mereka dari keluarga Bunda Maria seperti itu, walaupun memang Zakaria adalah seorang imam. Tetapi ya itu tadi di sini bahwa kelahirannya dia yang akhirnya bisa dirasakan oleh keluarganya, khususnya ibu dan ayahnya yaitu Zakaria, bahwa ini adalah suatu pemenuhan yang sudah dinubuatkan dari bacaan pertama dari nubuat Maliaki. Dan juga akhirnya juga kita tahu, walaupun tidak dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa utusan dari Allah sendiri datang kepada Zakaria, yaitu malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa ia akan mempunyai seorang anak. Keturunan. Iya, keturunan. Iya, Romo. Kalau dari kisah Zakaria itu kita mungkin bisa melihatnya seperti mukjizat gitu ya, Romo ya. Ada malaikat Gabriel datang menyapa. Kalau kita umat Katolik sekarang ini, Romo, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda kerahiman Allah meskipun kecil gitu, Romo, dalam keseharian kita?
Ya, seringkali kita itu kalau misalnya tiba-tiba kita mendapatkan salam dari keluarga yang datang mengunjungi, tentu kita bergembira, kita mudah sekali. Atau kita tiba-tiba mendapat hadiah dari orang lain, ya, mendapat sesuatu, ya itu mudah sekali kita bersyukur, bahkan mengatakan terima kasih Tuhan, gitu ya. Tetapi juga seperti belajar dari ketidakmengertian Zakaria dan Elisabeth, atau bisa dikatakan mungkin ada permasalahan tantangan dalam kehidupan hidup kita, itu juga akhirnya bisa dilihat dengan kacamata iman kita, apakah sebenarnya Tuhan sedang mengunjungi kita, sedang menyentuh kita, dan akhirnya tadi kita bisa tetap selalu bersukacita. Dan saudara-saudari, tentu saja kita sebagai umat Katolik, gitu ya, yang juga tidak bisa lepas dengan dunia kita saat ini, kontekstual yang dikatakan memang kita tahun ini kan merayakan hari Natal, tapi tidak lama akan pindah tahun 2025 yang katanya perekonomiannya dunia, bukan hanya Indonesia, itu juga semakin berat. Jangan-jangan nanti malah membuat kita merayakan hari Natal ini juga dengan penuh kecemasan, nggak ada sukacita, ketakutan, begitu ya. Tapi justru malah di sana kita semakin siap sedia, semakin terbuka hati kita, kita mau terus bersama-sama untuk bisa melihat momen-momen yang seperti itu, entah itu akhirnya ada nilai-nilai solidaritas. Jadi seperti kalau kemarin itu kan kita belajar dari momen paling ya masih kita ingat, gitu ya, COVID, gitu ya, COVID-19 itu yang membuat kita akhirnya ketakutan, kita tercerai-berai, gitu ya. Tetapi justru malah solidaritas itu muncul dari keluarga-keluarga, dari hal yang nampaknya. Dan itu akhirnya melampaui segala kecemasan, melampaui segala tragedi itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak takut, kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita seperti itu. Nah, kiranya hal-hal seperti itulah yang membuat kita juga sungguh bisa merayakan hari Natal ini dengan persiapan seperti mereka, yaitu selalu bisa membuka hati kita, merasakan kerahiman Tuhan itu di dalam setiap pengalaman dan hidup kita. Amin, Romo. Jadi baik dalam hal peristiwa yang membahagiakan dalam hidup kita, ataupun hal-hal atau kita mengalami masalah atau tekanan dalam hidup kita, itu tentunya kalau kita beriman, di balik semua itu Tuhan akan selalu menunjukkan kerahimannya. Betul. Iya. Kemudian ada poin penting apa lagi, Romo, dari mungkin langsung kita lanjutkan saja poin yang kedua, di mana poin ini akhirnya berbicara mengenai khusus kelahiran Santo Yohanes sendiri, Yohanes Pembaptis, di mana di dalam bacaan ini terjadi diskusi antara keluarga mereka ketika memberi nama Yohanes, bahwa Bunda Santa Elisabeth mau memberi nama Yohanes, tetapi mereka mengatakan bahwa tidak ada dalam keturunanmu dengan nama tersebut, gitu ya. Harus Zakaria, karena memang itu adalah nama dari ayahnya. Nah, namun akhirnya Zakaria lah yang memberi penegasan bahwa namanya adalah Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes itu artinya adalah Tuhan memberi rahmat. Tuhan memberi rahmat, dari Yo yang dikatakan Tuhan atau Yahweh, dan Yohanan itu yang artinya tadi rahmat, gitu ya. Yang sering digunakan dalam bahasa-bahasa Yunani, tetapi aslinya sendiri adalah bahasa Ibrani. Nah, di sini mau mengatakan kepada kita bahwa dari kelahiran Yohanes itu, walaupun Santa Elisabeth dan Santo Zakaria itu tidak mengerti, karena memang melampaui dari tradisinya, dari keluarganya, dari logikanya sendiri, mengapa harus diberi nama Yohanes, yang buat mereka itu penting, ya, karena memang adalah identitas. Mungkin kalau di dunia kita Indonesia,
arti sebuah nama itu ya bisa meneruskan dikatakan nama keluarga gitu. ya mungkin sejarah Romo. kelahirannya begitu ya, kelahiran misalnya yang saya bercerita di sini. Misalnya nama saya Heribertus Agung, itu tidak ada hubungannya dengan nama orang tua saya gitu ya. Karena kelahiran saya waktu itu lagi kondisi banjir. Jadi mengatakan bahwa ada air besar begitu, seperti itu. Tetapi di konteks mereka, arti sebuah nama dari anak itu tidak bisa lepas dari keluarganya, lebih-lebih ayahnya, karena itu anak siapa begitu ya. Sehingga akhirnya ketika diberi nama Yohanes itu adalah sesuatu yang sangat spesial sekali. Tetapi mau mengatakan kepada kita bahwa mereka sebagai orang tua, Elisabet dan Zakaria itu menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan tentu saja ini juga terlihat dalam bacaan pertama dari nubuat Maleakhi, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Jadi memang anak yang akan dilahirkan ini, Yohanes ini akan memurnikan segala sesuatu yang mau melampaui segala kebenaran yang sifatnya budaya, sifatnya keluarga, sifatnya tradisi, manusiawi, gitu. Betul ya. Dan apa sih yang mau ia sampaikan gitu ya, yaitu kebenaran akan Tuhan itu sendiri. Maka kita bisa belajar dari poin yang kedua ini, dari Elisabet dan Zakaria, bagaimana kita bisa mentaati kehendak Allah. Iya, Romo. Kemudian Romo tadi di perikop kan juga Romo juga sudah menjelaskan juga pemberian nama Yohanes ini itu tidak mengikuti tradisi mungkin ya Romo ya. Lalu bagaimana Romo kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa siap melakukan kehendak Allah, apa yang berkenan pada Allah, melampaui dari tradisi atau peraturan manusia gitu. Ya tentu saja kita sebagai pengikut Kristus, gereja pun juga tidak mengajarkan kepada kita untuk melawan tradisi kita, ajaran-ajaran nilai, peraturan kita gitu ya. Apalagi kita gereja juga sangat menjunjung tinggi karunia Tuhan, yaitu akal budi, logika kita gitu ya. Jadi memang tentu saja kita sebagai orang tetap sangat menghargai hal-hal logika kita, rasional kita, dan juga perasaan kita sebagai kehendak kita. Akan tetapi bahwa semuanya itu tidak menjadi sumber satu-satunya. Kita diajak dalam Natal ini dengan profil Yohanes, Elisabet dan Zakaria, bahwa kita akan menjadi manusia atau umat yang penuh ketika akhirnya kita bisa mengikuti kehendak Allah. Tentu saja dengan pengertian kita, dengan perasaan kita yang akhirnya bisa kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Sehingga akhirnya memang kebenaran Yesus Kristus itu melebihi atau menjadi sumber segala yang paling tinggi daripada yang lain. Seperti itu. Nah, tentu saja tantangannya berbeda dengan mereka, yaitu mereka harus mengikuti tradisi memberi nama seperti ayahnya. Kalau kita sendiri mungkin bisa dikatakan bukan tradisi, lebih kepada mungkin tren, gitu ya, pemikiran-pemikiran zaman ini, gitu ya, sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh mau mengikuti kebenaran gereja, kebenaran Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui suara hati kita, atau seakan-akan kita itu hanya mau mengikuti tren, aliran itu ya, yang memang akhirnya membuat kita itu gembira, bahagia, merasa penuh. Kenapa? Sesuai dengan perasaan saya. Saya merasa plong, atau saya bisa mengerti dengan pikiran saya, sehingga akhirnya saya merasa puas. Apakah kita juga seperti itu? Maka kecemasan dinamika antara Zakaria dan Elisabet ini juga akhirnya bisa menjadi pengalaman kita di zaman ini. Apakah kita ketika mengalami ketidaksesuaian dengan pikiran dan perasaan kita, dengan tradisi-tradisi kita itu, kita tetap mau setia kepada ya ajaran Tuhan. Seperti itu. Iya Romo, tentunya mungkin cukup sulit ya Romo ya tantangannya, terutama kalau itu mungkin berhubungan dengan pekerjaan atau hal-hal yang penting gitu ya Romo ya dalam hidup kita.
Ya kalau misalnya sekarang kemarin juga ketika Paus Fransiskus habis mengunjungi kita gitu ya, kita juga dilihat sebagai bangsa yang sangat toleransi, solidar sangat tinggi, dan ya tetapi kita juga tetap terus mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Maka seperti isu-isu seperti persamaan gender, ya, seperti isu-isu LGBTQ+ begitu, sesuatu yang tentu saja tidak mudah gitu ya. Karena apa? Karena tentu ada kebenaran yang gereja ajarkan, tetapi juga ada kebenaran dari tradisi kita atau kebiasaan orang-orang yang ada di Indonesia, atau bisa dikatakan ajaran agama yang mayoritas di Indonesia seperti itu. Nah, itu pasti akan membuat kita juga tidak mudah untuk mengatakan ya atau tidak ya. Tetapi ya akhirnya konsekuensi seperti itulah yang membuat kita akhirnya sama seperti Zakaria dan Elizabeth, diajak merenung, diajak berpikir, diajak merasa apa sebenarnya kehendak Tuhan dari kita. Jadi kita juga bukan hanya sebagai umat yang ikut-ikut saja, atau bahkan itu urusan orang lain, dan sehingga kita akhirnya tidak tahu memilih, tidak tahu membuat suatu keputusan gitu. Karena paling tidak ketika kita masuk ke hal-hal seperti itu, ya kita mau ambil bagian dari tadi kebenaran Tuhan dan kita akhirnya taat. Atau khususnya untuk kaum muda gitu ya. Sekarang ada tren misalnya child free ya. Pernah dengar Bu ya? Iya, child free generation. Betul bahwa menikah itu adalah hak asasi manusia gitu ya. Kita sangat menghormati. Bahkan akhirnya dalam keluarga itu sendiri juga merupakan sesuatu yang otonom dan juga sangat bersifat dominan dari keluarga mereka. Jadi akhirnya ketika mereka akan memutuskan untuk tidak mempunyai anak, juga yaitu adalah keputusan mereka. Iya, Romo. Iya. Walaupun alasan apapun sebenarnya tidak dibenarkan ya, Romo ya. Seperti kalau melahirkan anak untuk apa? Kalau misalkan hanya membuat anak itu nantinya akan sengsara di dunia yang keras seperti ini gitu ya, Romo. Kita juga mau yang terbaik dengan pendidikan, dan pendidikan yang ada sekarang itu kan juga cukup mahal gitu ya. Mendidik anak itu sulit. Jadi ketika memang akhirnya orang tua merasa tidak mampu, akhirnya memutuskan untuk tidak. Tetapi ya sekali lagi seperti dalam hukum kanonik ya ajaran-ajaran kita sendiri juga mengatakan bahwa pernikahan itu untuk reproduksi. Dan kita menjadi bagian dari ciptaan, kita bagian dari cinta Tuhan itu sendiri. Sehingga akhirnya tantangan antara iman kita dengan keadaan kehidupan kita, sosial kita, itu kan akhirnya bertabrakan. Perlu adanya pertimbangan, refleksi, dan akhirnya mana ketaatan kita sesungguhnya kepada gereja, kepada Tuhan kita. Baiklah, terima kasih Romo Agung untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita di sesi pertama. Nanti kita di sesi kedua akan melanjutkan perbincangan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Heribertus Agung Satria SDB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan masukan maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, Romo Agung, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan renungan iman tentang tanda-tanda kerahiman Tuhan, dan juga ajakan untuk mengingatkan kita lagi bahwa kita sebaiknya selalu setia pada kehendak Tuhan. Silakan Romo, dilanjutkan renungan iman untuk kita. Baik, saudara-saudari, sedikit lagi ya kita melanjutkan renungan kita ini. Ada bacaan yang membuat saya itu bertanya-tanya, mengapa di sini disebutkan
menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudari, kita tahu bahwa kelahiran Yohanes bukan saja rahmat bagi keluarganya, tetapi juga buat rahmat untuk kita semua. Ia mempunyai misi yang khusus, yaitu tadi untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dan kita tahu bahwa yang kita peringati ini adalah kelahiran Yohanes, ya. Kok begitu dahsyat, padahal itu adalah kelahiran seseorang saja, gitu ya, seorang bayi, gitu. Tetapi begitu kuat. Tapi ya, itu tadi ternyata bahwa dari kelahiran itu memang dari awal bahwa Yohanes itu memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan dalam prosesnya ia selalu di dalam tangan Tuhan yang selalu menyertai Yohanes. Dan ini yang di dalam nubuat Maliaki itu dikatakan ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah, gitu ya. Jadi walaupun kita tahu secara praktis bahwa Yohanes itu berseru-seru di padang gurun untuk supaya kita mempersiapkan jalan Tuhan itu ya, dengan akhirnya diminta untuk bertobat, untuk dibaptis, dan akhirnya percaya kepada Dia, Yesus yang adalah Mesias. Itu kan sebenarnya ketika nanti sudah dewasa, ketika akhirnya Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan Yohanes dengan Yesus sendiri itu perbedaannya sekitar 6 bulan begitu ya. Jaraknya ya, sebagai bayi yang dikandung di dalam rahim itu. Akan tetapi ya itu tadi, bahwa sejak awal itu memang akhirnya Tuhan yang menyertai mereka, yang memberkati mereka, yang membesarkan mereka, itulah yang menjadi akhirnya kekuatan untuk untuk bisa menjadi nabi, yang bisa dikatakan nabi terakhir untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, Yesus Kristus, yang sebenarnya juga sebentar lagi akhirnya datang, gitu ya, karena ketika Yohanes lahir berarti 3 bulan lagi, itu sebentar lagi akhirnya Yohanes juga Yesus juga diselamatkan. Dan itulah yang mau bisa kita pelajari dari ini adalah seperti tujuan Yohanes lahir itu adalah mempersiapkan hati kita akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Itulah juga akhirnya menjadi tema penting untuk kita di masa Advent ini. Bagaimana kita akhirnya bisa merasakan bahwa Yesus adalah Mesias untuk kita. Saya belum lama ini menonton film Mary di Netflix, ya, yang film baru, gitu ya. Sebenarnya kisahnya itu mengenai Bunda Maria, dari kelahirannya, siapa wanita ini, sampai akhirnya dikunjungi oleh malaikat Gabriel, mengandung, dan yang lain, ya, sampai memang akhirnya menyertai Yesus Kristus sampai di salib, gitu ya. Tetapi ada satu hal yang memang yang spesial itu adalah bahwa ketika Raja Herodes itu tidak mau menerima bayi Yesus karena ia adalah raja satu-satunya, gitu ya. Dan ia akhirnya mencari dan membunuh bayi-bayi yang seusia, yang sulung, yang laki-laki seperti itu. Tetapi akhirnya mereka tidak bisa menemukan Yesus. Yang mana bayinya itu loh. Ya memang karena memang akhirnya seperti tidak dibuka, tidak dipersiapkan, sehingga akhirnya tidak bisa mengenal siapa Yesus itu sendiri, gitu ya. Jadi yang mana? Nah, sedangkan kita di sini, Yohanes itu sudah mengenal Yesus sejak awal, ya, diberi rahmat, dan akhirnya menjadi jalan untuk bisa akhirnya kita bisa menerima Yesus bukan saja sebagai pribadi, bukan saja sebagai guru, bukan saja sebagai nabi, tetapi Mesias. Maka
pertanyaan kita sekali lagi, bagaimana kita pun juga di masa Natal ini, masa Advent ini tentu saja untuk orang Katolik penting ya. Mungkin kita sudah merasakan dari awal bulan Desember ini di toko-toko, di mall, di pasar-pasar, di kantor bahkan ya dengan ornamen suasana Natal ya, gitu. Romo. Bahkan memang juga ada teman-teman yang sudah merayakan Natal gitu. Betul, Natal itu membawa suatu sukacita, kegembiraan, ya. Dan memang secara historis sendiri bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 juga kita tidak menyatakan itu. Tetapi bahwa kita gereja Katolik merayakan Natal itu ya di tanggal 25 dan hari-hari sebelumnya seperti hari ini tanggal 23 ya memang masih masa Advent. Artinya masa penantian, masa masih mempersiapkan ya, betul. Jadi dan masa persiapan itulah yang sangat kita hargai agar kita memang bisa sungguh-sungguh bisa sampai kepada tadi kebenaran dari Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias untuk kita semua, penyelamat untuk kita semua. Iya, sangat menarik Romo. Kita sebagai umat Katolik dari seperti tadi Romo bilang dari awal Desember itu sudah memasuki masa Advent ya Romo ya. Yeah. Dan juga mungkin persiapan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus Romo. Kan di masa Advent ada juga pengakuan dosa gitu ya Romo ya. Betul. Apakah dengan misa dan pengakuan dosa saja itu sudah cukup Romo untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus? Ya, tentu saja seperti misa, seperti pengakuan dosa itu sendiri, kita mengimani bahwa Tuhan sendiri yang berkarya. Tuhan sendiri di dalam pengakuan dosa itu mengampuni dosa-dosa kita dan akhirnya kita diberi hati yang baru gitu ya, semakin terbuka. Atau di dalam Ekaristi, Tuhan sendiri yang terus berkorban untuk kita, yang menjadi silih dan akhirnya kita bisa bersukacita, bersyukur atas rahmat yang terbesar itu melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi memang kita jangan sampai jatuh kepada permasalahan liturgis saja. Nah, jadi kalau memang akhirnya, wah sekarang sudah mau Natal harus pengakuan dosa gitu ya, ya sudah akhirnya mengaku dosa ke pastor gitu ya. Secara liturgis atau kegiatan sudah cukup baik gitu ya. Tetapi yang terpenting memang akhirnya bagaimana kita mempersiapkan itu, mempersiapkan sakramen itu. Apakah kita memang sungguh-sungguh bisa melihat kembali, istilahnya kita mengaca beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini bersama Yesus sebagai tadi pengikutnya, bahwa kita sungguh-sungguh diilhami oleh Roh Kudus sehingga akhirnya baik itu kebaikan, keburukan, dan lebih-lebih tadi yang dosa itulah yang akhirnya akan kita. Tetapi setelah kita mempersiapkan itu, tentu saja kita mau lagi terbuka tadi untuk bisa menjadi menjadi saksinya, kita bisa merasakan kehadirannya. Dan ketika memang kita sudah cukup, yang terpenting untuk orang Katolik yang sering kali lupa gitu ya. Oh, saya sudah mengaku dosa gitu ya. Tetapi ya itu tadi bahwa apakah melalui resolusi yang sudah diberikan, sudah diampuni itu, sukacita kita, kegembiraan kita itu membawa kita kepada keyakinan Tuhan menyertai kita. Tuhan hadir dan menyertai kita. Menyertai di mana? Menyertai di dalam kehidupan kita yang baru itu. Tentu saja yang paling mudah karena kita habis merenungkan gitu ya kesalahan dan dosa-dosa kita, tentu saja kita mau memperbaiki hidup kita. Kita mau tidak jatuh lagi ke hal yang paling tidak yang sama. Atau kalau misalnya tidak, berusaha untuk tidak mudah jatuh ke hal yang sama. Tetapi lebih dari kita takut akan dosa itu, tetapi apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dari hidup kita itu? Apa hal-hal yang baik yang kita berikan kepada kita, dan akhirnya kita bisa berikan kepada orang-orang lain sebagai sebagai perpanjangan tangan, sebagai kesaksian Tuhan Yesus itu hidup untuk kita dan mencintai kita semua. Ya, Romo. Jadi sekalipun sudah pengakuan dosa, tetap masih ada hal-hal atau poin-poin lain yang kita harus refleksikan ya Romo ya, ke dalam diri kita ya Romo ya. Kita harus punya, seperti tadi Romo bilang, menyadari bahwa Tuhan menyertai hidup kita dan juga
kita terus berusaha untuk semakin memperbaiki hidup kita ya Ya. Romo ya. Ya baik, terima kasih Romo Agung untuk renungan yang sudah diberikan untuk kita semua. Romo, dari apa yang Romo berikan untuk kita di sesi pertama dan kedua, apakah boleh disampaikan kembali Romo poin-poin renungan iman kita hari ini? Ya, jadi ada 3 tema yang bisa kita renungkan dari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita semakin membuka hati sehingga kita akhirnya sensitif akan kemurahan hati, kerahiman ilahi di dalam hidup kita, yang akhirnya juga membantu dalam diri kita lebih berkembang, beriman kepada Yesus yang adalah Mesias. Yang kedua adalah belajar dari Yohanes, Elisabet dan Zakaria bahwa kita pun juga hendaknya berani ambil bagian dalam sejarah keselamatan itu, yaitu taat kepada kehendak Tuhan. Memang ini adalah suatu kata ketaatan itu seringkali muncul dalam kehidupan para pastor, biarawati gitu. Tapi sebenarnya semua dari kita yang dibaptis, kita bukan manusia yang sendiri, tetapi kita hidup bersama Tuhan oleh Roh Kudus. Maka ketika kita mengikuti kehendak Roh Kudus, yaitu berarti kita juga melakukan atau mengikuti kehendak Tuhan. Dan kita diminta di masa Advent dan Natal ini, kita semakin terbuka akan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak lain bahwa kita akhirnya ditanya bagaimana mempersiapkan jalan Tuhan, yaitu tadi bahwa kita selalu diberi rahmat, bahwa Tuhan selalu menyertai dan juga selalu membimbing kita. Apakah kita itu juga merasakan akan bimbingan itu walaupun seringkali kita di dalam tantangan, di dalam masalah, di dalam kecemasan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Romo. Semoga semakin meneguhkan para sahabat Oase Rohani Katolik dalam menjalani masa Advent yang sebentar lagi akan menyambut Natal ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Yohanes, Zakaria, dan Elisabet yang hidup dalam ketaatan dan iman kepadamu. Melalui mereka Engkau mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada rencanamu, meskipun tidak selalu mudah dimengerti. Bimbinglah hati kami, agar seperti mereka, kami mampu menerima kehendak-Mu dengan sukacita, dan berani melawan tradisi atau keinginan pribadi kami, jika itu berarti mengikuti jalan yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian beserta seluruh keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Agung untuk perlindungan iman yang diberikan. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat menyambut Natal dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.